Sarang Heo, sarangnya cinta-cintaan. Halo semuanya, hari ini kalian boleh tanya apa aja soal cinta ke kami karena kami bisa jawab. Mau tanya soal pacar? Bisa nggak? Bisa. Mau tanya soal apa lagi? Soal cinta di Alkitab? Boleh, pasti bisa karena kami masternya. Mantap. Oke, ini episode keberapa sih Kak sebenarnya? Ini episode yang pertama. Jadi ini bener-bener amaze ya buat kita semua ya, karena episode pertama kita bakal ngebahas cinta-cintaan ya teman-teman. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Dan ini udah ada pertanyaan-pertanyaannya ya, Kak Tika ya, yang betul udah banget. dikasih sama teman-teman buat kita semua dan kita akan jawab semuanya hari ini. Oke, jadi langsung aja yang pertama. Apa itu CINTA? Judul lagu. CINTA guys. Apa ini? CINTA. Ini siapa? Aku ya berarti ya, aku Iya, yang jawab oke, ya. boleh. Cinta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu senang sekali, suka sekali. Dalam Kamus Besar Bahasa saya, berarti ada perasaan yang lebih yang dirasakan, itu namanya cinta. Kalau Kak Tika gimana? Apa ya? Cinta. Aku nggak pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ya, ensiklopedi. Nah, cinta itu kalau buat aku, kalau dari singkatan ya, cuma ingin yang terindah. Wah. Cuma ingin yang terindah. CINTA, C. Iya, cuma. ingin. N. TA yang terindah. Oh, NTA. TA-nya Ya. diambil kan gitu Yang dong. terindah. Oke, bisa. Bisa lah, Boleh, masuk boleh. lah ya. Oke. Terjawab ya. Terjawab ya teman-teman ya. Oke. Nah, Terus, ini gimana cara menemukan jodoh? cara menemukan jodoh. Iya, jodoh. Jodoh emang ditemukan ya? Nggak tahu, ini enaknya diapain ini jodoh? Jodoh, emang langsung datang dari langit. Jatuh berarti. Iya, jodoh. Mr. Bean. Mr. Bean. Jodoh datangnya ya kita cari. Nggak cuma doa gitu habis itu orangnya datang di depan mata, ya nggak mungkin lah ya. Berarti ada doa dan usaha. Iya, Oke. seperti ora et labora kan, berdoa dan berusaha. Jadi Nah, jodoh itu bisa ditemukan kalau kita berdoa sama berusaha. berdoa dan berusaha. Tapi usahanya sejauh apa? Nah itu. Kalau misalnya usahanya belum apa-apa udah nyerah, ketemu nggak jodohnya? Ya sampai kiamat pun nggak dapet. Waduh. Iya nggak sih? Tapi ya nggak tahu lagi kalau. Jadi nggak boleh nyerah berarti? Iya, ya nggak boleh nyerah lah. Tapi kalau memang Tuhan izinkan ya dalam tanda kutip selibat, kita mau bilang apa? Tetap kan nomor satunya tadi berdoa. Iya, benar-benar berdoa. Berdoa dulu, kan berdoa untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan keinginan kita. Betul. Tapi kalau ngomongin jodoh, berarti ini nyangkut karakter kita nggak sih? Orang Bisa juga. Nah, itu dia. Kalau misalkan orang lihat kita ini orangnya galak, deketin juga susah. Jadi takut. Nah, jadi yang paling utama kalau ngomongin jodoh itu bukan cuma berdoa usaha ya, tapi gimana karakter kita berrelasi, bersosialisasi dengan orang itu rasanya juga penting nggak sih? Cara pandang kita terhadap sesuatu hal itu juga bisa jadi pertimbangan orang ya. Iya, bisa jadi pertimbangan juga ya. Cara kita komunikasi, cara kita bersosialisasi. Kalau nggak ngomong, diem-diem suka, tapi diem. Nah, nggak mau Kan orang nggak tahu ya, orang nggak tahu. nanti buru-buru diambil loh. Diambil orang lain, sedih dong. Iya, sedih. Berarti nggak ketemu jodohnya. Itu nggak ketemu atau dilepas itu. Sengaja melepas. Nah, Tapi kalau tadi ya, kalau galak, cuma kalau Jurassic Park Kak Tika, kan hewannya galak-galak. wah ya itu jelas. Tapi seru. Seru. Kalau itu kayak ibarat kita di sebuah petualangan kan, kita berpetualang lah. Berarti baliknya ke daya tarik nggak sih?
Maksudnya kalau karakter kita oke, secara kepribadian kita juga oke, orang bisa tertarik juga gitu. Jadi bukan berarti menemukan jodoh itu bukan berarti juga cuma ya kita usaha, bukan cuma ngejar, tapi juga memperbaiki diri sendiri. Iya betul, karena mau nggak mau, ayo percaya nggak percaya, Kak Riki kalau cari pacar yang cantik apa nggak? Yang cantik lah. Mau nggak mau orang akan melihat sesuatu yang tampak di depan mata ya. Dulu Kak Tika nyari apa? Nunggu. Bukan aib. Itu skip. Oh ya, kalau saya pasti nyari Kak. Saya kan biasa-biasa saja. Oh. Jadi harus nyari saya. Nyari tapi datang sendiri yo. Oh oke. Boleh. Ya kira-kira gitu ya. Tuh jawabannya tuh, menemukan jodoh. Berdoa dan berusaha. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Katanya kalau jatuh cinta kotoran pun rasa coklat. Aduh, Itu Silver Queen atau Cadbury? apa ya? Apa Kak? Kayak udah apa ya? Kalau cok-cok agak mirip sih, tapi Iya. ceritanya cuma Silver Queen atau Cadbury. Gak Kak? boleh milih yang lain dah ini. Katanya kalau jatuh cinta kotoran rasa coklat. Berarti segala sesuatu yang jelek pun ya, yang buruk pun juga dipandang baik gitu maksudnya. Mungkin ya. Jadi kalau orang mencintai itu memang bukan hanya melihat apa yang baiknya aja atau bagusnya aja. Tapi justru ujian cinta itu katanya ketika kita lihat dia jeleknya kayak gimana. Nah, itu Gitu dia. nggak Kak? Betul. Jadi tergantung masih mau melihat yang manis-manisnya atau yang kalau sudah kecium baunya udah dibuang aja gitu. Kasian juga ya dibuang aja ya. Iya, mesti hati-hati sih ya. Nggak semuanya yang ini ya yang kita lihat baik itu ya udah kita anggap baik semuanya. Belajar untuk melihat dan menerima yang buruk juga kan. Tapi Silver Queen sama Cadbury mahalan mana? Gak boleh pilih yang lain. Beng-beng. Berarti yang nggak di kulkas ya? Memang kan ada dua pilihannya. Sudah panas. Masuk kulkas sama enggak. Oke. Tapi kalau saya milih saya milih ya. Saya pilihnya Silver Queen. Kenapa? Karena cinta tuh harus terjangkau. Oh. Jadi kalau cinta terjangkau itu ngajak pacar keluar makan itu harus beli yang murah-murah. Ya terjangkau. Gitu. Pokoknya. Terjangkau ya pokoknya Iya. terjangkau lah ya demi masa depan. Pacaran kan? Iya Iya pacaran terjangkau aja. Nanti kalau menikah baru yang Baru mahal. ya. Boleh sih jadi Silver Queen dulu ya. Silver Queen dulu karena lebih padat ya. Dan dia ada di mana-mana. Betul, gampang ditemukan. Gampang Promo ditemukan. juga gampang promo. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana solusinya kalau udah terlanjur suka sama pacar orang? Nah ini. Gawat ini. Gawat bener-bener. Kita sebut namanya nggak? Janganlah. Oh, jangan. Mampus kita. Gimana Kak solusinya kalau Kadung suka pacarnya orang? Suka sih wajar, tapi kalau sukanya sudah hampir merebut, hati-hati deh. Kena karma. Oh sampai tindakan maksudnya ya? Iya, Sampai ini- udah mulai mau ngambil pacar orang. Iya, kalau cuman sekedar rasa suka kan bisa dibilang itu kagum ya. Kagum, ya namanya manusia lah, nggak usah orang yang pacaran. Misalkan aku lihat adekku yang remaja kan SMK kelas 2 tuh. Cowok ketika dia dandan yang cool lah, aku bilang wih adekku ganteng rek awan gitu ya. Tapi kalau sekedar suka dan kagum sih nggak masalah. Tapi kalau suka dan ingin rasa memiliki itu kayaknya mesti hati-hati ya. Itu bisa dikendalikan gak sih sebenarnya? Bisa. Bisa. Kuncinya bisa berarti teman-teman. Bisa. Berarti nggak bisa sembarang suka sama orang kan? Iya benar. Kalau dia udah jadi pacarnya orang, kalau saya sih lihatnya balik ke mau hubungan apa sebenarnya yang mau Nah, dibangun betul. sama orang lain. Betul. Hubungan pertemanankah? Terus dia rasa sukanya tuh meningkat karena apa? Karena penasaran aja. Ya. Dan kalau misalnya maksudnya ya kalau sampai misalnya nih merebut
ke kekasih orang lain gitu, pacar orang lain, nanti relasi kita jadi gimana? Ya. Itu resiko kan, salah satu resiko. Apalagi kalau yang kita suka itu pacar teman sendiri, pacar sahabat sendiri, ya kan itu jadi runyam juga. Kalau dari saya jelas sih nggak usah. Jadi Nah, mendingan itu. Stop. ya. Kalau dari saya itu. Ya, aku juga setuju sih. Stop ya teman-teman ya. Kalau kadung suka sama pacar orang, mending stop ya daripada nanti kita kena ya enggak lah. Mending stop dari awal. Mas, jangan sampai juga suka sama istri orang, suami orang. Ya nggak sih? Itu tambah bahaya. Sekalipun usianya sama gitu loh, atau mungkin ada yang di atas kita sedikit atau di bawah kita sedikit. Tapi ada tipsnya kak. Apa, supaya nggak gampang suka gitu loh. Nah, itu tipsnya Ada apa? tipsnya. Syukuri rasa cinta yang Tuhan kasih. Asik. Kalau udah mensyukuri rasa cinta yang Tuhan kasih, apapun pasti bisa dinikmati dengan enak. Betul. Termasuk ketika misalnya lagi sendiri, lagi jomblo, lagi pengen punya pasangan, tapi rasanya nggak ada orang yang mendekati, ya kasihan juga sih ya. Tapi ya kalau mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih, Tuhan kan mencintai kita kan luar biasa. Iya, dan kita tuh sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya kayaknya kita perlu ngubah mindset ya. Kita tuh nggak pernah kekurangan yang namanya cinta kasih kok ya. Sekalipun kita ngerasa sendiri, tapi masih ada orang-orang yang sayang, care sama kita. Nggak usah lah ngerebut-ngerebut jadi runyam, apalagi anak Tuhan, ya kan? Mantap, apalagi di remaja, apalagi di pemuda. Wah, panjang. Gak jadi pelayanan nanti. Banyak yang gitu ya. Gak jadi pelayanan, gak kebaktian lagi, susah kita. Oke, pertanyaan yang ini, ada pertanyaan lagi kak. Kalau sama-sama suka dan nyaman tapi nggak mau pacaran, enaknya gimana? Ya tergantung loh, ini orangnya ini sekolah, kuliah atau kerja. Itu beda-beda memang ya? Ya beda. Kalau misalkan yang sekolah sama-sama suka nyaman tapi nggak mau pacaran, ya udah berteman aja. Berteman aja, lebih baik fokus ke belajar. Ya siapa tahu di situ kan apa namanya? Kalau kita lagi fokus belajar, kita jadi enak mau ngapa-ngapain, gitu ya kan. Tapi kalau lagi kuliah, kalau lagi kuliah biasanya ya semoga ini sih ya langgeng. Tapi ada juga yang berhenti di tengah. Tapi kalau nggak mau pacaran ya udah jangan dipaksain ya. Karena ini tuh maksudnya kan mereka berdua ini sama-sama suka, nyaman, jadi deket gitu kan. Tapi nggak mau pacaran. Tapi nggak mau pacaran. Berarti dua-duanya nggak mau pacaran. Iya emang nggak mau pacaran yo. Tapi keduanya punya pacar nggak? Nah masalahnya itu kita nggak tahu masing-masing punya pacar apa enggak, atau jangan-jangan dapat restu orang tua. Wah, tapi kalau saya sih simpel kak. Persahabatan. Nah, tuh betul. Gitu. Itu jawabannya kalau dari saya persahabatan. Utamakan persahabatanmu gitu. Lihat dulu kalau misalnya kondisinya adalah ya memang sebetulnya ini adalah cinta sebagai seorang sahabat. Ya teruslah menjadi sahabat yang bisa bikin orang lain nyaman. Kan sahabat gitu. Iya kan? Iya, sahabat tuh selalu ada kapanpun ya, suka duka itu. Nyaman gak nyaman yang penting bersama kan begitu. Daripada dari sahabat berubah jadi pacar, habis itu putus gak sahabatan lagi. Nah, itu resikonya lebih gede ya, karena kehilangan teman yang terus dipikir bakal jadi pasangan hidup selamanya, nggak taunya berhenti di tengah jalan. Nah, itu susah kalau kayak gitu, sakit. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah kita jawab hari ini ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan sampaikan ke kami karena kami akan jawab semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sarang Heo, sarangnya cinta-cintaan.